subscribe, dan like channel ini. dadah. 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 Minggu 13 Desember 2020, pendakian Gunung Rinjani untuk yang pertama kalinya melalui jalur Sembalun. Setelah kurang lebih 2 tahun lamanya semenjak gempa berkekuatan 7,0 skala Richter mengguncang Pulau Lombok. Ditambah lagi dengan wabah COVID-19 yang secara terpaksa menutup seluruh sektor wisata. Hingga sekarang mulai dibuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan inilah perjalanan kami. Ya, sudah 46 menit lamanya kami di perjalanan. Sepertinya udah mulai mendung. Saya melorot nih, lagi 1 jam. Semangat. Kurang lebih 1 jam lamanya dalam perjalanan membuat keringat kami bercucuran. Kami pun memutuskan untuk beristirahat di pos ekstra sebelum pos 1. Kemudian setelah itu, kami pun melanjutkan perjalanan melalui hutan untuk menuju pos 1. Oke, kita break sejenak. Tenaga dulu. Ntar lagi kita nyampe pos 1. Setelah melalui hutan, terbentang padang savana dan luas di depan kami. Dan tibalah kami di pos 1. Tanpa basa-basi untuk menghemat waktu, saya dan Bang Dunong melanjutkan perjalanan menuju pos 2. 30-an menit lamanya menyusuri padang savana ilalang dan luas. Kami pun tiba di pos 2. Di pos 2, kami menyiapkan makanan yang seadanya untuk menambah stamina untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Untungnya di pos 2 terdapat sumber mata air yang akan kami gunakan nanti sebagai kebutuhan di pos 3 ataupun di Palawangan nanti untuk keperluan masak-memasak. Break dulu di sini. Ya, jalur rawan longsor pasca gempa. Jalurnya lupa. Kita harus lewat sini. Semula kita lewat sana. Oke, semangatan. Oke. Hujan tak menghambat langkah kami untuk terus berjalan menuju pos 3. Dan tibalah kami di pos 3. Banyak ini cewek Lombok, Bang. Ambil satu aja. Cewek? Cewek Lombok ini soleh-solehan. Bikin brand itu sebenarnya. untuk bagian ada kecinta lah. Jadi orang penasaran ya. Ya, Mana sih itu? oh, ini namanya marketingnya lah. Tapi nggak tahu sih kalau kita solo kayaknya bener. Ada belakang hilang langsung. Anu ya, kayak ragu kita dari belakang nggak ya? Dari belakang. Karena hujan yang semakin deras, kami pun memutuskan untuk menggunakan jas hujan untuk menuju pos 4. Kurang lebih selama 3 jam, kami menyusuri Bukit Penyesalan untuk menuju pos 4.
Dan di pos 4 kami harus berhenti karena hujan yang sangat deras dan tidak memungkinkan untuk perjalanan menuju Pelawangan. Apa itu? Gak ada flash kalau kena matanya. Iya, bener, lihat nih. Ambreto. Kira dia tahu. Udah tahu sekarang. Lapar dah. Parah. Akhirnya, kurang lebih 2 jam lamanya, hujan pun reda dan kami melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan sekitar pukul 6.30. Dan kami pun tiba di Pelawangan Sembalun pada pukul 8.30. Lalu mendirikan tenda, kemudian beristirahat karena pukul 2 dini hari kami akan menuju summit. Oke, sekarang kita sedang bersiap-siap menuju summit. Sarapan pakai apa, Bu? Aim namanya. Crispy. Oh, apa namanya? Oh. Corn. Crackers. Terus. Masih ingat crackers, Bang? Udah hidup. Kami sedang berada di Punggung Rinjani. Setelah berjalan berapa jam perjalanan dari Pelawangan Punggung Rinjani? Saya nggak lihat jam tadi. Berapa perjalanan? Berapa jam? Sampai jam berapa sekarang? Sekarang 1 jam 15 menit kita sampai di Punggung Rinjani. Dari Punggung Rinjani udah bagus lah view-nya. Sekarang kita tinggal menanjak pada kemiringan Punggung Rinjani. Oke, nah, jadi sekarang sekitar pukul 5.42. Dari sini sudah hampir sampai